Koperasi Merah Putih mesti akan tutup jika pengurusnya tidak melakukan ini. Mall Matahari, Giant, dan beberapa mall yang besar itu kalah saing dengan konten kreator, orang yang sedang nge-live di TikTok atau Shopee. Apakah Koperasi Merah Putih juga akan seperti itu? Oke teman-teman, hari ini kita tetap akan berdiskusi seputar program nasional yang akan dilaksanakan oleh Bapak Presiden Prabowo, Presiden yang sangat peduli terhadap rakyat, terutama rakyat yang ada di desa dan kelurahan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini. Salah satu program Bapak Prabowo sebagai Presiden adalah membentuk Koperasi Merah Putih sebanyak 80.000 menyeluruh dan rata di sebuah desa yang ada di Indonesia, di mana koperasi ini akan di-launching dan akan dipublikasikan pada hari koperasi, yaitu tanggal 12 Juli tahun 2025. Bentuk keseriusan Bapak Prabowo membangun Indonesia dari desa. Bentuk kepedulian Bapak Prabowo bahwa pembangunan bukan hanya di kota, bukan hanya di ibu kota, tapi dimulai dari desa untuk Indonesia bangkit, untuk Indonesia emas tahun 2045 nanti. Sebagai bentuk keseriusan, tentunya Bapak Prabowo mesti akan melibatkan banyak menteri untuk mensukseskan Koperasi Merah Putih ini. Salah satunya bukan hanya Kementerian Koperasi, tapi Kementerian Koperasi berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Kementerian Ketahanan Pangan, dan beberapa kementerian yang lain. Ini salah satu bukti bahwa Bapak Prabowo tidak main-main menjalankan program untuk menyukseskan Koperasi Merah Putih di 80.000 desa dan kelurahan seluruh Indonesia. Tapi, apakah betul Koperasi Merah Putih ini akan sukses meningkatkan ekonomi desa untuk Indonesia? Ada 3 catatan yang harus dimiliki oleh pengurus koperasi agar koperasi betul-betul menjadi perputaran ekonomi, betul-betul mendongkrak ekonomi Indonesia bangkit dari desa. Yang pertama adalah pengurus koperasi, mumpung sekarang belum di-launching dan belum menjalankan bisnis, harus survei kebutuhan masyarakat, kebutuhan pasar. Barang apa, jasa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di desa atau kelurahan. Dalam dunia manajemen bisnis, ketika kita mau mulai berwirausaha, mau mulai berdagang, mau mulai berjualan, yang benar kita menyediakan kebutuhan masyarakat, menyediakan apa yang dicari oleh konsumen, menyediakan jasa atau barang apa yang dibutuhkan oleh pasar. Bukan menyiapkan barang lalu mencari pasar, menyiapkan produk lalu mencari konsumen. Itu salah. Dan itu sangat sulit sekali untuk bangkit, apalagi berkembang. Yang lebih baik itu adalah seorang pengurus koperasi itu harus mencari kebutuhan apa, tapi kalau sudah menganalisis dan menentukan serta sudah tahu produk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kita sudah tinggal membuat produk lalu bisa langsung menjual kepada masyarakat atau kepada konsumen. Karena kalau buat produk lebih dahulu lalu mencari konsumen atau mencari pasar, itu saingannya banyak dan itu gampang sekali. Buat produk A, buat produk B, buat produk C, tapi konsumen, masyarakat itu belum tentu butuh terhadap produk itu. Jika pengurus koperasi hanya bisa menyediakan jasa, bisa membuat produk, tapi tidak bisa menentukan konsumen atau pasar, siap-siap Koperasi Merah Putih akan tutup. Catatan yang kedua untuk pengurus koperasi adalah belajar tentang dunia digital marketing, di mana kita tahu hidup di era digitalisasi ini semuanya serba digital. Semuanya serba media sosial, semuanya serba online. Banyak toko-toko, banyak pasar sekarang itu tutup. Bukan karena mereka tidak memiliki produk, bukan mereka tidak melakukan marketing atau promosi, tapi kesalahannya adalah mereka tidak menggunakan media sosial untuk mempromosikan jasa atau barang mereka. Kita tahu para pedagang yang ada di Tanah Abang, mereka mengeluh. Kenapa? Karena tidak banyak pengunjung, tidak banyak pembeli. Sudah kalah dengan orang yang hanya live di rumah saja, hanya TikTokan di rumah saja, hanya live di Shopee di rumah saja, tapi jualan mereka, dagangan mereka, bisnis sampai jutaan, bahkan sampai ratusan juta, bahkan omsetnya bisa sampai 1 miliar satu bulan. Ini membuktikan kalau kesuksesan dalam dunia bisnis sekarang itu tidak hanya mendirikan bangunan, tidak hanya mendirikan toko, tidak hanya buat produk, tidak hanya menyediakan jasa, tapi harus menggunakan digital marketing untuk mempromosikan jasa atau barang yang dijual. Jika pengurus tidak mau menggunakan digital marketing, tidak punya website, tidak punya media sosial untuk mempromosikan, siap-siap Koperasi Merah Putih
hanya akan menjadi sebuah laporan-laporan yang bertumpuk-tumpuk saja. Catatan yang ketiga adalah pengurus koperasi harus betul-betul koordinasi, bersinergi, dan jalan bersama dengan pemerintah desa. Pemerintah desa bukan hanya menjadi pengawas dalam sebuah struktur, tapi pemerintah desa betul-betul hadir dan all out bagaimana dia betul-betul mempromosikan produk yang ada di desa, jasa yang ada di Koperasi Merah Putih di sebuah desa tersebut. Jika pemerintah desa hanya tercantum dalam sebuah struktur menjadi pengawas, mengawasi kinerja, mengawasi keuangan, mengawasi pencatatan, tapi dia tidak mempromosikan jasa atau produk yang ada di desanya itu kepada desa lain, kepada kecamatan, kepada dinas-dinas yang ada di sebuah kabupaten, tentunya ini akan sulit sekali untuk mendongkrak serta mengembangkan koperasi yang ada di sebuah desa. Contoh kesuksesan BUMDes yang ada sampai sekarang itu adalah bersinergi dan jalan bersama dengan pemerintah desa. BUMDes melaksanakan dan mengelola bisnisnya, pemerintah desa yang mempromosikan ke luar desa, ke dinas-dinas, kepada Pemkab, atau bahkan sampai kepada bupati. Nah, sinergi ini yang harus dilakukan oleh pengurus Koperasi Merah Putih, jalan bersama dengan pemerintah desa, pengurus BUMDes Merah Putih mengelola usaha, mengelola keuangan, membuat laporan yang baik, sementara pemerintah desa yang akan mempromosikan ke desa-desa lain, kepada kantor dinas-dinas, bahkan sampai ke kantor bupati atau di kelurahannya, itu ada produk atau jasa sehingga mereka membutuhkan dan menggunakan serta membeli produk atau jasa yang ada di sebuah desa tersebut. Jika para pengurus betul-betul memperhatikan 3 catatan ini, saya yakin Koperasi Merah Putih adalah kebangkitan ekonomi Indonesia betul-betul dari desa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.